Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pembelajaran biologi dan hari ini kita akan membahas tentang pembelahan sel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Pada proses pembelajaran hari ini tentang pembelahan sel, kita akan belajar tentang pembelahan secara mitosis, pembelajaran secara meiosis, kemudian juga kita pelajari tentang gametogenesis atau pembentukan sel gamet. Baik, langsung kita mulai. Pembelahan sel ada secara langsung dan ada secara tidak langsung. Pembelahan secara langsung kita sebut sebagai amitosis atau disebut sebagai pembelahan spontan. Contohnya terjadi pada sel prokariotik, misalnya pada bakteri, di mana bakteri membelah tanpa adanya tahapan-tahapan. Yang kedua, pembelahan tidak langsung. Ada dua jenis, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Keduanya melalui tahapan-tahapan yang secara urut dapat kita pelajari. Pembelahan mitosis ada 4 tahapan. Yang pertama, profase, yang kedua, metafase, yang ketiga, anafase, yang keempat, telofase. Biasanya akan ditanyakan urutannya beserta cirinya. Misalnya, pada tahapan profase sudah terbentuk kromosom dan membran inti hilang. Metafase, kromosom berjajar pada ekuator atau bidang belah, bidang tengah. Anafase, separuh kromosom sudah tertarik menuju kutub-kutub yang berlawanan. Telofase sudah mulai terbentuk sekat sel yang nanti diteruskan dengan pembelahan sel. Untuk mempermudah penghafalan tahapan ini, kalian bisa singkat misalnya dengan pro-me-at. Profase, metafase, anafase, dan telofase. Setelah sel membelah, inti sel membelah, maka diikuti dengan pembelahan sitoplasma atau disebut dengan sitokinesis. Pada hewan, sitokinesis awalnya terjadi pelekukan atau invaginasi yang semakin dalam, kemudian selnya akan terpisah. Sedangkan pada sel tumbuhan, karena mereka memiliki dinding sel, maka diawali dengan terbentuknya vesikel yang mengandung materi dinding sel berjajar di ekuator. Kemudian lempeng sel ini atau vesikel ini semakin menebal dan kemudian akan menjadi sekat di antara dua sel anakan atau menjadi dinding sel baru. Pada proses hidupnya, sebenarnya sel melalui siklus sel atau tahapan yang cukup panjang. Bagian pembelahan sel yang kita bahas tadi, yang kita sebut sebagai mitosis, itu hanya sebagian kecil dari siklus sel. Jadi kalau tadi ada profase, metafase, anafase, telofase, setelah sel membelah, maka sel ini akan mengalami fase terpanjang yang disebut sebagai interfase. Masa interfase dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu G1 berupa persiapan untuk sintesis DNA, fase S replikasi DNA, dan fase G2 persiapan untuk pembelahan mitosis. Berikutnya, pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis tahapannya sama dengan pembelahan mitosis, hanya terjadi 2 kali, sehingga dikenal istilah menjadi
Tahapannya ada nomornya, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Tahapan awal ini kita sebut sebagai meiosis 1. Cirinya sama dengan proses mitosis. Berikutnya, pada profase 1 ada 5 tahapan. 5 tahapan ini kita sebut sebagai urutannya leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Semuanya menunjukkan ciri tentang tahapan terbentuknya kromosom homolog yang siap untuk proses selanjutnya. Berikutnya, meiosis 2. Tahapannya profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Sehingga pada gambar ini terakhir terbentuk 4 anak. Maka kemudian mari kita bedakan antara mitosis dengan meiosis. Perbedaan mitosis dan meiosis terletak pada tabel berikut. Kita lihat dari segi tempat. Mitosis itu terjadi pada sel tubuh, sedangkan meiosis terjadi pada sel gamet. Tujuan dari mitosis untuk pertumbuhan atau regenerasi, perbaikan. Sedangkan meiosis bertujuan untuk persiapan reproduksi. Hasil mitosis menghasilkan 2 sel anak, sedangkan meiosis menghasilkan 4 sel anak. Jumlah kromosom pada proses mitosis sama dengan induk 2N atau disebut diploid. Sedangkan meiosis kromosomnya setengah dari induk kita sebut sebagai haploid atau N. Sifat sel anaknya untuk mitosis sama dengan induk atau identik. Sedangkan meiosis tidak identik atau tidak sama dengan induknya. Gametogenesis. Gametogenesis adalah pembentukan gamet. Masih ingat tentang gamet? Gamet adalah sel kelamin. Maka pada gametogenesis pada hewan ada 2 jenis, yaitu pembentukan gamet jantan disebut sebagai spermatogenesis dan pembentukan gamet betina atau oogenesis. Spermatogenesis atau pembentukan sperma skemanya seperti di samping. Spermatogonium yang masih bersifat diploid membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer. Kemudian membelah secara meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder, membelah secara meiosis 2 dan menghasilkan 4 sel spermatid. Kemudian mengalami pematangan menjadi spermatozoa atau sperma. Dari bagian ini sering ditanyakan proses yang terjadi. Mitosis, meiosis 1, meiosis 2 kah, kemudian nama-namanya, dan juga sifatnya, apakah dia diploid atau dia haploid. Berikutnya, oogenesis sebenarnya prosesnya sama dengan spermatogenesis. Hanya di sini terjadi beberapa perbedaan. Di antaranya adalah ketika terjadi meiosis kedua, terbentuknya adalah oosit sekunder dan 1 badan polar. Kemudian mengalami meiosis 2, ada 1 ovum yang terbentuk dan 1 badan polar. Sehingga pada hasil oogenesis hanya terbentuk 1 ovum yang fungsional dan 3 badan polar. Berikutnya, gametogenesis terjadi pada tumbuhan tingkat tinggi. Kita mengenal ada mikrosporogenesis
yaitu pembentukan mikrospora serbuk sari atau polen di kantung sari. Ini mewakili dari induk jantan. Hasil akhirnya berupa 1 inti sperma vegetatif dan 2 inti sperma generatif. Ini pernah dijelaskan pada proses pembuahan ganda. Kemudian makrosporogenesis pembentukan megaspora atau terjadinya di dalam ovarium, di dalam putik. Kemudian menghasilkan 1 inti sel telur, 2 sel sinergit, 2 badan polar, dan 3 antipoda. Keterikatan meiosis dengan pewarisan sifat nanti akan bisa memunculkan variasi sehingga terjadi pindah silang. Kemudian bisa juga mengalami kelainan, misalnya sindrom Down. Baik, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Selamat belajar, silakan dipelajari PPT-nya dan dikerjakan tugasnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.